Yang begituan ditegor. Nama Bonar, ngomong sama kelakuan sama, kagak bener. Yang satu lagi temennya namanya Slamet, tapi nasibnya nggak pernah selamat. Dia berdua sama gilenya, satu cekian. Ah, Bang Okim, siapa aja disirikin sih? Sirik. Udah deh, bikinin gua kopi. Pagi-pagi minta kopi, airnya belum matang tahu. Kalau mau masak sendiri, nyeduh sendiri. Kita cari Bang Bonar kemana lagi ya? Mana mama tahu, Mei. Lagian sekarang kan udah malam. Nanti papamu keburu pulang. Mumpung si Mener sama mamanya tak ada di rumah, aku telepon si Pintu. Lama kali lagi Nana. Halo, Pintu. Aku Limbo. Apa kabar kau? Lama kali kau nggak diangkat-angkat telepon. Bengkelku libur kan, Bang. Lagi jengkel aku. Ada angin apanya abang telepon aku ini? Begini. Ada si Bonar datang ke tempat kau nggak? Alamak, kemarin tuh adanya dia bang datang ke bengkelku. Habis itu pergi dia tak ada sepatah kata pun. Jadi tak pulang dia, Bang. Tidak pulang. Pusing aku sudah mencarinya kemana-mana. Alah, Mak, Bonar. Kemana pula lah kau, Bonar? Udah enak-enaknya kau tinggal sama Bang Limbong, pakai kabur kau. Bau kali kurasa ini. Apa yang bau? Kurang ajar kau. Enggak, Bang. Ini Bang jempol kakiku ini agak-agak lain baunya kurasa. Alah, brengsek kau. Kelakuan kau sedari dulu. Yang jelek-jelek itu buanglah udah. Bang, maklumlah Bang. Jempol kaki ini harus dipiara. Tolong, kalau dia datang ke rumah kau, bilang sama dia suruh pulang ke rumahku ya. Katakan sama dia, aku sudah tak marah lagi gitu ya. Katakan juga sama teman-teman sekampung kita. Siapa tahu dia datang ke tempat mereka ya. Bilang suruh pulang ke rumah. Bilang aku yang bilang, ya. Bang, kenapa nya Bang? Iya. Kau ini ada-ada aja. Kau udah pulang, Bang? Bang, ketawa sama siapa sih? Ya. Bang, sadar Bang. Jangan ketawa Bang. Takut aku. Lucu orang itu. Dasar kau. Huting mah. Papa udah gila. Goyang dombret, goyang dombret, goyang dombret, goyang dombret. Kang Dadang, paling kasep. Saya, sono apa jadi melongo aja di sini sih Saya suka Kang Dadang, suka sekali Abang Mandor, paling ganteng. Udah deh, diem gue lagi kesel ada-ada aja lo. Nyanyi goyang dompet mulu. Bosen gue ngedengernya. Apa nggak ada lagu yang lain? Kayak di televisian gitu. Ya, ilah TV, televisian. Lagian kagak tahu goyangan itu enak, nikmatin dong, nikmatin. Marah-marah di sini. Yang mau yang nikmatin, kalau gue mah kagak mau. Bang Bonar, baru pulang Bang. Mampir. Iya Kak, terima kasih Kak. Kok tumben sendirian sih?
Temennya mana? Itu tuh, Bang Slamet. Si Lamet ada di rumah, Kak. Aku pulang dulu, Kak. Iya, iya, iya. Yang begituan ditegor. Nama Bonar, ngomong sama kelakuan sama, kagak bener. Yang satu lagi temennya namanya Slamet, tapi nasibnya nggak pernah selamat. Dia berdua sama gilenya, satu cekian. Ah, Bang Okim, siapa aja disirikin sih? Sirik. Udah deh, bikinin gua kopi. Pagi-pagi minta kopi, airnya belum matang tahu. Kalau mau masak sendiri, nyeduh sendiri. Dia tahu gua mau ngutang. Siapa yang kunci pintu ini? Tapi gemboknya nggak ada. Jangan-jangan Slamet sudah pulang. Met, Slamet, Bonar ini, Met. Aja berisik. Kenapa kau? Takut ada Kong Diman. Ayo cepet masuk. Iya. Waduh. Kos. Kau ini kenapa sih? Anu Mas, takut Kong Diman datang nagih. Inyong belum punya duit, yakinlah sumpah. Atau sampean udah punya duit ya? Tak pinjam dulu ya, buat bayar kontrakan. Aku nggak ada duit lah, Met. Duduk dulu lah. Sebenarnya aku mau cerita sama kau dari tadi malam, cuman kau kan nggak pulang. Aku ini nggak jadi kerja di tempat ambulans itu kemarin. Hah? Tidak jadi? Nah terus kepriben? Aku nggak tahan lihat mayat, Met. Walah, lawang supir ambulan yang lihat mayat. Ya tapi masalahnya ini mayat lain kali. Kau ingat orang yang minta aku antar itu? Orangnya kan macam mayat. Nah dia jadi mayat mati di mobil. Seram kali kan? Yang bener. Terus kepriben? Ya aku keluar, aku berhenti, pulang langsung. Walah, Mas Bonar. Kalau sampai Nora kerja, terus kita makan dari mana? Sama bayar kontrakan kepriben kie. Aduh. Ya, kita coba cari kerja lain aja lah. Kalau buat makan aku masih ada simpanan. Bang, kemarin abang ditelepon ketawa-ketawa bicara sama siapa sih, Bang? Buat apa sih tanya-tanya itu? Enggak, heran saja. Kok kayaknya ada yang lucu banget. Mau tahu aja kau. Kemarin kalian pergi ke mana tuh? Enggak, cuma keluar sebentar kok. Ya itu yang kutanya, keluar kemana kalian? Abang kok nanyanya begitu? Curiga ya? Ya curiga lah. Biasanya kau ini kan suka kompak sama anakmu. Jangan kau diam-diam ngantar dia ke rumah kucing kampung itu. Abang tuh jangan paranoid begitu dong. Nggak baik. Nanti abang bisa-bisa musuhan beneran sama anak abang. Bang, tadi kami pergi coba-coba cari Bonar. Nah, kenapa kalian cari dia? Kenapa? Bang, gimana pun kita kan nggak enak kalau si Bonar perginya dari rumah ini seperti orang terusir. Nanti apa kata saudara-saudara? Apalagi kata si Eda, maknya si Bonar. Menar juga merasa bersalah, Bang, sama si Bonar itu. Kenapa dia harus merasa bersalah? Lantas kalian mencarinya kemana? Ke pul angkot tempat dia narik dulu, Bang. Kami tanya sama temen-temennya. Ketemu kalian? Enggak. Kata bekas temennya, si Bonar nggak pernah datang ke sana, Bang. Biar saja dia lenyap. Abang itu jangan keras begitu dong. Kalau misalnya dia itu harus pergi, paling tidak kan kita harus kasih sangu atau bekal. Biar hidupnya itu nggak terlantar kan, Bang? Terlandar. Percuma dia jadi laki-laki.
Kalau sampai cari makan aja nggak mampu. Ya bisa sih Bang, kalau dia itu hanya mencari makan. Tapi kalau tahu-tahu dia sudah mati ditembak sama polisi atau ditangkap karena dia berdagang narkoba, bagaimana? Terserah dia lah. Kalau tak bermutu, ya biarlah ke laut. Ini undangan dari siapa? Dari Amang Bogota Barat, Bang. Dari Medan. Sorta mau kawin. Surta. Kenapa lah itu nggak bilang-bilang? Tadi Amang telepon dari Medan. Katanya nanti malam dia akan telepon Abang. Perkawinan sudah dekat, undangan baru datang. Justru itulah, Bang. Makanya Amang nanti malam mau telepon. Dia itu mau minta maaf sama Abang. Banyak hambatan katanya. Kalau begitu, kita harus ke Medan. Surta itu kan bere kita. Jadi kita itu harus mengulus dia. Iya, kita pulang. Kan kita sering pulang untuk acara adat. Toko mamanya Bonar pasti ada juga di pesta itu. Kalau kami pulang, pasti dia tanya soal Bonar. Lebih baik mamanya Bonar tak usah pulang. Dia itu terlalu polos. Nanti begitu ditanya sama mama Bonar, dia cerita macam-macam. Begitu tahu keadaan Bonar, nangis dia. Aduh. Pusing aku. Bang Bonar, mau kemana bang? Mau beli sarapan.